Dan kami mohon kepada Mas Nanda untuk mencoba memberikan alas lagi yang lebih kuat, pijakan lagi yang lebih kuat tentang judul kita pada malam hari ini, supaya kita juga mulai pelan-pelan masuk ke inti pembicaraan kita seperti di Rebuan waktu itu, Mas Nanda. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Mas Nanda Afalis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sangat kami muliakan dan samina wa ata'na Yai Nur Sofa. Jazakallahu bihudurikum. Yang kami muliakan para guru-guru yang ada di panggung ini semua guru kecuali saya, soalnya murid sendirian ini. Jadi ini harus benar ini adab mukaddimahnya ini. Jadi Bang Hensa, Bang David, Bang Boim, kemudian Bang Fahmi dan Lora Gus Hadi, yang semuanya adalah guru saya. Sebagai murid perkenankan saya menyapa takdim dan termasuk para jamaah ma'iyah sekalian dengan sapaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tidak terlalu su'ul adab untuk mengawali, karena murid itu sebetulnya harusnya diam dan di pojok saja di sana. Tapi kami karena ditugaskan izin untuk berbagi kembali. Dan mudah-mudahan para jemaah nggak bosan, karena tadi sudah ketemu saya. Anggap aja saya tuh kembaran yang tadi, yang kali ini bukan. Ya. Dari amanah tadi dari Mas Fahmi, dari Gus Hadi, ada beberapa hal yang bisa kita jadikan titik tolak pembahasan. Dan ini untuk ditasih, untuk diperbaiki oleh para yai, para syekh, para guru kampus saya, untuk kalau ada yang keliru. Ini maksudnya kenapa saya ditaruh di awal-awal, karena murid ini. Kata Imam Ali yang utama itu bicara terakhir, jangan di depan. Jadi kalau ada yang keliru bisa di... Berangkat dari divine quadrant tadi ya, itu istilah, tapi aslinya yang dari Mbah Nun 4 perkara tadi yang Kang Mas Fahmi sudah sampaikan. Diperintah Allah, diizinkan Allah, dibiarkan Allah, atau dijerumuskan oleh Allah. Sebut saja itu divine quadrant, atau quadrant of divine credential, atau divine decree. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mewakili spektrum yang paling tinggi, yaitu diperintah Allah. Wa ma yantiku anil hawa. Dia tidak bermantik, tidak berlogika dari hawa nafsunya. Tadi berangkat dari Kanjeng Nabi Yusuf, innan nafsa la'ammaratum bisu. Bahaya kalau seorang pemegang mandat ilahi masih bermantik dengan wahyu, dengan nafsunya. Oh bahaya, bahaya sekali. Sebaliknya yang dibacakan Syekh Munawwir Sadzali tadi, by the way ya, bukan kebetulan beliau itu membacakan itu, pasti di Lauhil Mahfuz sudah dituliskan. Yang baca bimbingan belajar Dajjal itu seseorang bernama Munawwir Sadzali. Artinya apa? Yang memberikan terang kepada warisannya Imam Syadzili. Kalau mungkin ada di antara pegiat sebetulnya sudah tingkatnya mursyid Syadziliyah, kami mohon izin. Salah satunya kan hizibnya adalah hizib Bahar. Okay. Wirdul Bahar. Oke. Dajjal itu mewakili spektrum yang dijerumuskan oleh Allah. Estafet syukur harusnya marjaknya kembali kepada Gusti Kanjeng Nabi, bukan kepada Dajjal. Oke. Mudah-mudahan ini belum keliru saya. Kalau belum saya lanjut. Jadi estafet syukur itu dari generasi yang sudah intakola ila rofiqil a'la, sudah kembali ke Gusti Allah ingkang kinasih, sangkan paran ing dumadi, harusnya dilanjutkan oleh penerusnya dengan pathway yang sama, yaitu ala siratin mustaqim. Jangan pindah di jalan yang keliru seperti sepeda ini. Sepedanya keliru, treknya keliru, cara baca kitabnya keliru. Nah, sekarang kita membahas kontras antara yang diperintah Gusti Allah dengan yang dijerumuskan Gusti Allah. Ini sama atau beda?
Beda. La yastawi ashabin nar wa ashabil jannah. Tapi kalau dilihat secara zahir, malah jangan-jangan kelihatan lebih hebat yang dijerumuskan Gusti Allah. Betul napa mboten? Ya kan? Makanya kita berangkat kemudian dari jangan penglihatan dohir saja. Harus menggunakan penglihatan dengan basiroh fil kolbi. Karena kalau ngelihat yang dohir saja, melihat yang dijerumuskan itu seolah-olah sama atau bahkan lebih hebat daripada yang diperintah oleh Gusti Allah. Kalau ngelihat sesuatu secara dohir, berarti dia di wavelength spektrum frekuensi mana? Yang belajar ilmu fisika pasti tahu ya. Di atas inframerah, di bawah ultra ungu. Karena kalau di bawah inframerah itu audio frekuensi. Dia jadi visible wavelength, kemudian dia jadi yang non-visible tapi sudah cahaya. Karena energi tidak ada suara atau cahaya ya. Tinggal frekuensinya berapa. Lemah suara. Kuat dikit cahaya. Kuat lagi cahayanya pun nggak kelihatan. Atau suaranya pun tidak kedengaran kan gitu. Jadi kalau menggunakan materialism yang Anda lihat nanti hanya yang Anda anggap empirik itu kalau antara wavelength inframerah dengan ultra ungu. Padahal ultra ungu aja udah nggak kelihatan, inframerah aja udah nggak kelihatan. Baru diakui hanya ketika punya alat buat deteksi. Nah Allah itu nurus samawati wal ard. Mau diingkari? Ya nggak bisa. Memang membuktikan cahaya yang spektrum agak sana itu ya agak brutal memang. Contohnya Anda tahu sinar gamma kan hanya karena ada radiasi nuklir kan begitu kan? Tapi apa yang perlu dimbeledosi bom nuklir dulu baru Anda bersaksi syahid nah gitu. Ya iya udah kadung latarawunnal jahim kalau Anda mengingkari selama hidup. Nah, kembali lagi. Gusti Kanjeng Nabi mewakili peradaban syukur. Dajjal mewakili peradaban yang menutupi syukur alias kufur. Sesederhana itu sebetulnya. Pastikan estafetnya generasi sebelumnya generasi syukur, generasi berikutnya yang masih hidup di alam jasad harus generasi syukur juga. Itu yang kita kritisi diri kita saat ini. Kita kritisi diri sendiri saja, nggak usah ngeritik yang lain. Nanti kan dari situ akan kelihatan. Nah, bimbingan belajar Dajjal, Mbah Nun menyebutkan begitu. Dikaitkan dengan syukur, tadi kita sudah bahas kan, Dajjal mewakili yang enggak syukur, Kanjeng Nabi mewakili yang syukur. Berikut penerus beliau, termasuk para aulia. Jadi untuk memahami ini peradaban syukur atau tidak, temukan dulu, ini peradaban yang marjaknya kepada yang mana? Kepada yang diperintah atau kepada yang dijerumuskan? Berarti kan kita apa ya istilahnya itu kalau kan ada gambar kartun Finding Wally gitu, suruh nemukan Wally ada di mana kan gitu kan. Orang banyak yang mengatakan Dajjal itu tidak ada dalam Al-Quran katanya. Adanya cuma dalam hadis. Kalau bacanya secara harfi, ya. Padahal kenapa tidak disebut nama Dajjal di dalam Al-Quran? Agar kita bisa nemukannya tanpa dia harus ngaku sebagai Dajjal. Karena dia nggak ngaku sebagai Dajjal. Dia ngaku selalu sebagai orang lain. Yang paling pertama dibajak namanya Kanjeng Isa Al-Masih bin Maryam alaihi wassalatu wassalam. Jadi kalau pengen tahu siapa dan di mana peradaban di mana Dajjal bersembunyi, kembali ke 2000 tahun yang lalu. Kenapa Kanjeng Nabi Isa waktu itu mau dianiaya dan di assassinate? Kenapa? Kalau pembunuhan manusia genocide, kalau pembunuhan seorang raja regicide, kalau pembasmian buku libricide, kalau pembasmian nabi propheside, ya. Propheside itu salah satu spesialisasinya Bani Israel. Oh, bukan. Kalau Bani Israel itu yang baik. Allah Ta'ala kalau nyebut yang baik Bani Israel, kalau nyebut yang buruk Yahud. Oke.
Yahud itu hobinya prophesied. Yaqtulunan nabiyina bighairi haqq. Mateni para nabi tanpa alasan ingkang hak. Korban terakhirnya sinten? Siapa korban terakhirnya? Kanjeng Nabi Isa dan Kanjeng Nabi Muhammad. Ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat karena luka di dalam ususnya karena diracun oleh seorang. Jadi kekalih, deket sekali nih dua Nabi ini. Nah, tapi kalau Kanjeng Nabi Isa kenapa? Kok beliau di assassinate, mau di assassinate? Karena membongkar praktek riba berkedok agama. Sabtu, Senin sampai Sabtu nggih, Kang Mas. Jadwal ini pun kata pundi. Kalau enggak pegang jadwalnya soalnya yang kapan yang nipu manusia, kapan yang nipu Tuhan, kira-kira gitu. Itu terjadi di zaman Kanjeng Nabi Isa. Diabadikan di dalam surah Ali Imran, dialog yang indah antara Nabi Isa dengan para pengikutnya yang 12 orang itu. Allah Ta'ala berfirman begini. Bada'udhu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra. Leres nggih Pak Yai? Falamma ahassa Isa minhumul kufra. Falamma ahassa Isa minhumul kufra. Qala man ansari ilallah. Ketika Kanjeng Nabi Isa mulai merasakan kepedihan karena kejahatan orang-orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala, yang mengingkari syukur dari Allah Ta'ala ini, dia bertanya kepada pengikutnya, sinten ingkang kerso nolong kula wonten jalan Allah. Menjawablah yang 12 orang, qala man ansari ilallah. Kados pundi, sendika dawuh, injih gitu kan. Ternyata jalanlah beliau berdua menjungkir balikkan meja-meja penukaran uang yang berpraktek riba. Gimana prakteknya? Begini prakteknya. Tiap hari, tiap tahun mereka merayakan hari penebusan dosa. Idul Adha, kalau kita. Sama juga dulu begitu. Di mana? Ya di tempel. Alias Masjidil Aqsa, alias baitnya Nabi Sulaiman. Bagaimana mempersembahkan kurban? Kurbannya gak mungkin dibawa binatangnya karena mereka pergi dari kalau gak daerah jajahan Persia, dari jajahan Romawi. Jadi yang dibawa uangnya. Karena uang Persia gambarnya Kaisar Persia, uangnya Romawi gambarnya Kaisar Romawi, dinar itu kan dari itu. Ketika masuk ke tempel, pertama orang-orang yang di tempel itu, administrator tempel itu, ahli-ahli Taurat itu, melihat, oh ini duit gambarnya penguasa yang gak beriman. Jadi harus dilebur, ditukar dengan duit terbitan tempel ya. Gak apa-apa kalau itunya. Tapi masalahnya adalah kemudian dia bilang, tapi gini, karena gambarmu ini penguasa gak beriman, mahalan duit tempel dong. Berarti 2 kepingmu, 1 keping uang tempel. Loh ya lain lagi kalau sudah ukuran mizan. 2 keping emas dengan berat sesuatu ditukar harus dengan berat yang sama, bukan jumlah kepingnya. Jadi disinilah dia bermain seolah-olah ini tidak agamis, jadi harus dilebur, tapi nanti tentunya gak sekudus uang terbitan tempel. Itu riba. Sehingga kemudian Nabi Isa mengatakan, dan ini diabadikan di dalam Injil, they have turned the house of God into the den of thieves. Dia sudah menjadikan rumah bait Allah, Baitullah sebagai sarang penyamun. Karena itulah dia dilaporkan sebagai orang yang harus dibunuh dan dibasmi. Nah, disitulah Bani Israel pecah menjadi 2, Yahud wan Nasoro. Yang Yahud yang magdub, yang Nasoro dolin. Artinya dolin bukan sesat, enggak tahu. Ini soalnya gini, di surat Ad-Duha itu banyak orang ngira Kanjeng Nabi itu pernah sesat. Wa wajadaka dollan fahada.
Itu bukan sesat kalau dolan yang itu. Dari nggak tahu jadi petunjuk. Fahada itu karena beliau kan seseorang menerima petunjuk. Al-Hadi, Gus Hadi. Al-Hadi Muhammad yang menerima petunjuk. Jadi dolan itu bisa berarti nggak tahu. Nggak tahu tentang apa kalau yang Nasoro. Nggak tahu bahwa tidak disalib, tidak dibunuh, walakin syubbihalahum. Hanya diserupakan dengan itu. Nggak ada nyebut orang yang menggantikan loh sebetulnya di penerjemahannya. Bahwa itu ditafsiri seperti itu, wallahu a'lam. Tapi bisa juga kan Allah Ta'ala nggak perlu korban. Holografik aja gitu, kayak begitu gitu kan. Nah, mereka nggak tahu itu. Dikiranya kejadian seperti itu. Soalnya Nabi Isa mempreteli otoritas mereka. Mukjizatnya tempel itu, kan di tempel itu ada tempat yang mustajabah namanya mihrab. Nggih. Falamma dakhala Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrab mendapati di sisi Maryam ada makanan. Ya Maryamu anna laki hadza. Ya Maryam, ini dari mana makanan ini? Bukan mau beli juga, bukan mau pesan Gojek juga, bukan. Takut ada laki-laki masuk ke mihrabnya Maryam dan menodai kesuciannya. Dan Sayyidatina Maryam menjawab dengan jawaban yang indah, huwa min indillah. Jadi rezeki ladun, nih catat ya, rezeki ladun, nih. Ibunya Kanjeng Isa Al-Masih yang asli diberi rezeki dengan rezeki laduni. Kebayangkan ketika nanti melahirkan Kanjeng Nabi Isa menyusu kepada beliau dengan rezeki yang murni, indallah. Sedangkan Dajjal yang mengaku-ngaku Al-Masih, rezekinya bukan laduni, tapi istidroji. Jadi tidak sama Bapak Ibu, rekan-rekan. Kalaupun disama-samakan, akhirnya nanti akan terbukti. Kapan? Ketika beliau turun lagi. Jelas nanti tinggal, monggo sampun rawuh, monggo dipun tangletaken. Gitu. Nggak usah debat sekarang. Nah, tapi sekarang kita harus memberitahu bahwa hati-hati loh ya, jangan kena jebakan deseptor ini. Makanya tidak ada namanya di Quran, tapi ada disifati sifatnya. Contoh salah satunya. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuto. Ini udah cukup, udah nggak usah lagi pakai nama Dajjal. Ini lebih clear dari red notice-nya Interpol. Pokoknya sinten-sinten kemawon ingkang diputuskan dari zikrullah, kemudian tidak terhubung kepada Sodiqil Masduk, Habibil Mahbub, Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ashrafil Anbiya wal Mursalin, dan ngikuti hawa nafsunya, perkaranya melampaui batas, yaitu berarti Dajjali, minimal Dajjali, kalau bukan Dajjalnya sendiri. Jadi tadi itu Masya Allah itu, Munawwir Syadzali bener itu. Seolah saya mendengar Imam Syadzili sendiri yang plak. Bis ono nang Quran, moco gitu loh. Jadi ini yang sebetulnya perlu kita, karena gini, kalau bicara kasus kebanyakan kasusnya nanti. Dari berapa KC yang diperlukan? Belum selesai kasus satu udah ke kasus yang lain. Nanti kasus yang lain. Kan pagar juga pindah-pindah kan gitu kan ya. Nah ya enggak kan, kalau di kampung saya di Madura itu pagar pindah-pindah Carok. Iya, pagernya pindah. Ya Bapak pindahnya masih di darat Pak Gus Hadi kalau di Madura kan gitu ya. Saya enggak ngomong yang lain, saya ngomong di kampung. Makanya saya tuh gini, saya enggak tertarik bicara kasus karena ahlinya banyak, saya bukan ahlinya. Ya by the way dokter saya itu strategi peperangan laut. Jadi saya bicaranya kapal, bukan yang lain kalau tentang laut gitu. Jadi ya udah saya nggak bicara yang saya nggak ahli, tapi yang jelas gini. Apapun itu, kalau wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuto dan nggak tahu zikir itu bukan cuma lisan loh ya. Ya berarti jelas Dajjali. Nggak usah panjang-panjang, ngapain jadi headline? Kok ribut? Nggak perlu koran, nggak perlu TV, kita tuh bisa tahu sendiri. Karena kita punya frekuensi nubuwah tadi. Ya tapi nggak apa-apa, artinya bukan suruh tutup koran, tutup TV, enggak, jalan aja nggak apa-apa. Cuman ya nggak gitu-gitu amat gitu perlunya kita itu.
Ya terus terang saya termasuk nggak hobi nonton TV misalnya. Bukan karena TV haram, enggak. Cuman apa yang disajikan tuh nggak ada yang menakjubkan saya. Sudah ada di Quran semua soalnya. Saya ini murid loh levelnya, apalagi beliau-beliau ini. Jadi gini ya, estafet syukur ini bukan cuma sekedar judul, tapi itu ya hari-hari kita tuh estafet syukur ya, dari mbah kita ke ayah kita, ibu kita dan ke generasi berikutnya itu harus ala sirotin mustaqim. Ini kan berarti nerjemahkan atau mentadaburi apa sebetulnya sirotol mustaqim itu, kan jawabannya di ayat berikutnya. Sirotol ladina an'amta alaihim. Dijawabnya di An-Nisa ayat 69. Alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin. Datang ke KJ itu minimal ketemu solihin. Ono yang jenenge solihin kali gitu. Enggak ya. Pasti soleh itu pasti. Insyaallah. Jangan-jangan ketemu dengan syuhada. Jangan-jangan ketemu dengan siddiqin. Kan gitu. Itu aja. Itu motif saya datang ke KJ. Karena tahu bahwa Mbah Nun itu min warathatil anbiya, ada Yai Nur Sofa di sini, ada Gus Hadi, ada para guru kita, ada Kang Mas Wahmi. Saya yakin, kemana lagi ya, ke sinilah gitu. Kalau di Jakarta, kalau di sana ya monggo kesimpulnya. Jadi tema malam kita tuh itu agar karena bahas estafet syukur itu harus bahas juga kontranya. Ingat ketika sholat malam sampai bengkak itu kaki Kanjeng Nabi itu kan kemudian oleh Sayyidatina Aisyah itu kan nyombok yang nggak usah gitu toh, kan Kang Mas sampun dimuliakan, diampuni dosa semua dan semua sudah ditinggikan. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Afala akunu abdan syakuro. Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Dan beliau ini mayantiku anil hawa, balikannya Dajjal, yang wattaba'a hawahu. Kita, kalau kita ngikuti hawa nafsu kita, yakin cepat atau lambat pasti didaftarkan ke dalam kelompok Dajjali. Nggak usah daftar ke Dajjalnya, cari websitenya isi, nggak usah pakai QRIS cekrek gitu kan, nggak usah. Ikuti hawa nafsu kita, langsung masuk Dajjali. Makanya Rasulullah itu pengganti nafsu kita. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jangan ikuti hawa nafsumu sendiri. Makanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Tadi dibaca di muqaddimah. Nah, ini untuk ditasih para syekh kita, khususan Yai Nur Sofa, akhirul kalam sementara. Nanti kalau dipanggil lagi kami baru berani. Kalau enggak kami ya memang murid, jadi akan diam saja di pojok. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.